nek bule PDKT ini ya? PDKT nih, ya pacaran ngono kan? Apa ya kamu lagi ngapain ngono? Ya iya no. Sudah makan apa belum? Kan juga ya. Kenapa Mbak Reni Wong Desa itu memutuskan memilih bule untuk menjadi suami? Apakah karena katanya sih gede Mbak ya? Bah besar teman-teman ya. Apa itu? Mbak? Dan juga bulanannya. Ini yang membuat hati saya, pikiran saya penasaran teman-teman ya, karena yang kita tahu ya tahu sendirilah ya. Mbak Reni ini kalau boleh tahu untuk bulanan gitu sampai jujur apa ngapu sih? Setengah jujur, setengah. Ya jujur Mbak, kita itu kan pengen tahu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Close the door. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana setengah mendung setengah gerimis. Kita kedatangan tamu YouTuber juga, dan ya YouTuber namanya Reni Wong Desa. Hai. Yang belum kenal ya. Kayaknya kayak artis lah. Hai, ngono guys. Halo. Oke, Mbak Reni Wong Desa ya. Jadi ada Wong Desonya karena kayaknya asli dari desa, Mbak ya? Iya benar. Asli dari desa. Dan Mbak Reni ini dulunya TKW, ya benar Mbak? Betul. TKW. Berapa tahun Mbak? Sing nek ndi? Mbok. Neng dia berarti ya? Oke. TKW neng dia sama. Pertama saya kerja itu di Singapura. Sorry. Pertama kerja di Taiwan, guys. Oh, Taiwan. Saya kerja di Taiwan tuh 3 tahun. Ya. Terus pulang di rumah 3 bulan. 3 bulan terus? Akhirnya aku arep nek Taiwan tutup. Zaman semana tahun 2003. Itu kan pernah tutup toh Taiwan di sini. Oh ngono, nggih. Terus aku karena udah di PT rambut diberondoli guys ya. Cuman biar kan harus dipotong pendek toh, kalau kalian tahu loh ya. Iki lek balik kok ya piye iki. Terus akhirnya ya wes lah wis kadung nek PT Jawa ngerti apa lagi namu? Piye tahu? Saya itu global ya, globalism. Oke, next. Oke. Jadi kan rambut saya udah dipotong pendek daripada pulang, akhirnya aku pindah ke negara Singapura. Oh, bisa waktu itu ya. Sip. Langsung arah Taiwan tutup, pindah Taiwan 3 tahun. Terus Singapura. Pulang Indo dulu. Pulang Indo 3 bulan, langsung masuk Singapura. PT. Sebenarnya rencananya saya mau kembali lagi ke Taiwan dikarenakan Taiwan tutup waktu itu. Akhirnya karena udah masuk PT, rambut dipotong, akhirnya ya wis lah. Pindah haluan ke Singapura, teman-teman ya. Di Singapura aku 3 tahun. 3 tahun. Kok kita di Taiwan nggak bisa? Ya wis lah ning Singapura. Enak banget ya. Aku tuh banget poinaan gesenan. Kita itu kayak aku pengen ning Singapura, misal bekerja di sana itu kayak suatu hasrat yang ya wis lah Singapura. Nah, setelah itu Singapura akhirnya aku pulang ya, pulang terus punya anak itu ya, anakku itu. Dan sekarang umurnya 15 tahun, Resin ya. Oh ya itu. Yang sekarang di Malang. Dan anakku umur 3 tahun aku ke Hong Kong. Nah, Oke, ke Hong Kong. Di Hong Kong tuh lumayan lama banget, guys. Aku 7 tahun di Hong Kong. 7 tahun, teman-teman. Jadi mungkin teman-temanku yang berteman dengan Bajidot ya. Okay. Halo. Kayak artis sudah lah, guys. Halo. Oke. Nah, lalu berarti di Hong Kong 7 tahun. Ya. Nah, ini kan Mbak Reni Wong Desa ini suaminya Bulai kampung, guys. Nah, kan suaminya Mr. Iswana. Ya. Kok bisa ketemu? Ora Iswana ya? Iswan ya. Sampai sing nambah guys. Jadi kok bisa ketemu piye ceritanya Mbak? Kronologinya di tahun keberapa di mana, Hong Kong? Bukan, di Makau. Di Makau. Tak ngombe kopi sik, guys ya. Redeg aku ditekoni. Kita santai. Oke, break ya. Tos. Santuy. Kita ini obrolan santuy, podcast yang santuy. Rada redeg guys aku ditekoni. Oh, gelasnya itu Switzerland. Amazing. Oke. Jadi ceritanya aku ketemu suami itu di Makau, teman-teman ya. Aku kerja di Hong Kong, tapi aku ketemunya di Makau. Nah, gitu. Ketemunya di Makau. Itu waktu di Hong Kong itu ya? Karena aku sering ke Makau. Oh ya, Makau ke Hong Kong kan ya kayak gini kuno lah ya. Terus suamiku itu ada bisnis trip
ya di Zhuhai sebenarnya. Cuma karena hotelnya dia itu di Makau gitu. Oh. Dan aku dikenalkan dari teman ke teman. Oh gitu. Akhirnya jadilah langsung jadi waktu itu. Ya ora to, PDKT. PDKT juga ternyata. Lama banget. Boleh PDKT ini ya? PDKT nih, ya pacaran mana kan? Apa ya kamu lagi nyampain ngono? Ya iya no. Sudah makan apa belum? Kan juga ya. Iya toh. Ya hani-hanian bareng ngono kalau rek. Ternyata nggak kalah dengan kita ya. Dan ini kan akhirnya menikah ya Pak ya saat ini, maksudnya sudah menjadi suami istri. Kenapa Mbak Reni Wongdesa itu memutuskan memilih bule untuk menjadi suami? Apakah karena katanya sih gede Mbak ya? Gede dhuwur ya. Gede dhuwur. Bule ini gede dhuwur. Iya, karena Gede apa? dhuwur ya. Untuk memilih itu tadi. Oh, memilih bule. Ya mungkin satu karena jodoh ya teman-teman ya. Ya. Oh ya. Oke. Satu karena jodoh, yang kedua itu saya tidak pernah membandingkan orang Indo dengan orang bule ya. Ya. Karena saya dulu pernah menikah dengan orang lokal dan saya tidak membandingkan, mantan saya juga baik ya teman-teman ya, saya tidak pernah membandingkan. Tapi yang jelas kalau suamiku ini ya, suamiku bule ini emang semuanya serba besar teman-teman ya. Apa itu, Mbak? Di kopi ini, kopi. Cut. Oke. Masih? Siap menerima ya, siap menerima. Oke, monggo. Ojo nganu rek, ojo positif, ojo negatif ya, ojo negatif ya. Oke. Nah, maksudnya besar kasih sayangnya, besar tanggung jawabnya, ya. Emang saya akui kalau suamiku itu tidak cuma tanggung jawab dengan saya, tapi tanggung jawab dengan anak, ibu dan keluarga saya. Wah, luar biasa berarti ya. Maksudnya sampai seduluran gitu ya. Bukan cuma nganumpeh Mbak Rani ini tok enggak ya. Enggak. Jadi Luar disitulah biasa. Iya. suami saya bule itu emang besar segalanya. Besar segalanya. Segala-galanya dan juga bulanannya. Ini yang membuat pikiran saya penasaran teman-teman ya, karena yang kita tahu ya tahu sendiri lah ya. Mbak Reni ini kalau boleh tahu untuk bulanan itu sampai Jujur apa ngapus sih? setengah jujur setengah ya jujur Mbak, kita itu kan pengen tahu. Jujur apa ngapus sih? Engko lak jarane jujur sombong. Nah. Engko lak jujur meneh engko jarane sak mono ae kok ngono. Piye? Jadi Ayo, gini, serba salah lo, guys. kita harus jujur. Jadi buat teman-teman nanti jangan dijudge dulu kayak gimana ya. Yang penting kita itu cuma sharing gitu aja. Aku pengen roh ya, aku pengen. Oh iya, satu lagi teman-teman. Besar kasih sayang dan cintanya. Oh, besar gitu. sekali. Sampean dan keluarga. Iya, anak saya juga. Sama, iya. Dan dengan keluarga juga. Anaknya Mbak Reni itu juga apa ya? Pokoknya Mr. Isfani itu saya lihat itu juga ya. Karo teman care juga gitu. welcome kan ya sama teman ya. Maksudnya dia itu tidak pernah memandang suamiku. Oke, gitu. Nah, Oke. lanjut yang tadi. Iya. Aku kan penasaran ya. Ini Aku serba salah berapa ya. nominal? Ini dijawab jujur, aku kejar sak mono ae ngono. Tapi satu teman-teman ya, saya selalu bersyukur, besar Yeah. kecilnya saya selalu bersyukur ya. Yeah. Nah, karena bagiku di atas langit itu masih ada langit. Nah, Jadi saya tidak pernah memandang ke atas. Maksudnya aku nggak dangak rek ya. Aku jadi orang tuh nggak dangak. Iya ngono, Bro. Bener toh? Dangak ya. Dangak ini Bro, mesti sing dhuwur terus, Bro. Ya. Dangak mengisar ya apa-apa. Dengan dingklo. Ya. Yes, intinya cukup buat makan, cukup buat keluarga, cukup ya tiga shopping. Datang piro. Aku penasaran. Ya, cukup tiga shopping, cukup tiga holiday. Ya. Cukup gitu beras. Ya. Cukup nih bayar listrik. Ya. Kadang dia sampai diparani kayak goro-goro orang itu. Diparani Rek. Sampai Mbak lali. Reni kok belum bayar? Iya, berapa? Jret langsung dibayar 80 juta. 80 juta kita shopping. Piro Mbak Reni? Untuk Oke. nominalnya apakah maksudnya ya Jadi gitu loh. setiap bulan tuh nggak sama lah ya. Saya juga nggak sama. Range-nya Range-nya ya sekitar 20 sampai 30. 20-30. Itu 100 rupiah. rupiah. Piye beda. Saya tahu aku kok mumet Rek, aku blank ngono ya.
20 sekitar 230. 230. 200 Rupiah. iya topi atau Mbak? 20 30 juta rupiah. 230 juta. Enggak, kakek bro. Itu presiden bro. 20 sampai 30 juta rupiah teman-teman, itu untuk shopping aja ya? Oh, shopping aja itu. Iya. Tapi untuk lainnya Shopping aja. Ini bar listrik ya. bayar listrik. Loh, ini sekali lagi saya tidak pernah membandingkan dengan siapa aja ya teman-teman ya. Iya. Jangan di mungkin apa Freddy wong desa gini-gini. Jangan apa piye rek yo. Yus intinya aku mau selalu bersyukur dan saya tidak pernah melihat ke atas. Oh, iya. Berapapun yang dikasihkan suami saya selalu bersyukur teman-teman ya. Dengan secara saya hidup di Indonesia, Nah. nek desa sayur ora tau tuku kan. Kebunnya itu luas banget sudah. Luas banget ya Luas apa banget. itu. Ya, Lah, ya terus begitu. Lah terus uang tadi untuk apa itu ya? Maksudnya kan Dia apa? sayur lengkap. Pokoknya nganu lah Mbak, sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Apa nih? Tinggi apa? Gimana listrik tuh? Listriknya Ya, dingin dia entek 80 juta. Ya, kita lihat rumah sebesar ini ya, tempat sebesar ini pasti ya membutuhkan, ya tahu sendiri. Terus 800 guys, kok dikirani tenan. 800.000. 800.000. Itu nganu karena sudah bantu oleh solar panel. Solar panel. Solar ya. panel sebenarnya ya lebih rek wong ngene aku 400 mbak ke rumah cilik kayak ngono kan. Namanya petang terus. Oke berarti ya. Iya. Sama 800 swidik itu kan ya kan? Iya toh. Dengan segini besarnya. AC 8. Oh, ngene aku asih siji lho san ngentek-ngentek. Ya kadang muni yo telu, Heeh. tiga itu muni Karena mesin cuci sampean gawe ora? enggak Aku mesin cuci, Enggak. sanyo. murah karena sudah ada solar kulkas, panelnya teman-teman. semuanya itu loh kalau kabeh apa? Listrik. Ya, sama Boleh, dhewe. listrik Kulkasnya kabeh. pira? Ngisor enek kulkas. Heeh. Jadi ya murah banget. Murah banget teman-teman ya, begitulah. Mungkin kalau nggak tambahan solar panel ya berapa juta ya kan? Tuh, yo kancaku ae sampai telu barang 2 juta lanjut. Ya. Makanya kayak siapa kayak Raffi Ahmad sampai 20 juta kalau nggak salah. Ya, percaya. Begitu. Ya percaya. Percaya Yang rumah teman-teman. segede itu. Percaya. Oke. Ya, begitulah. Oke. Ya, piye ya? Piye, piye, Ngopi sih, Bro. Ngopi sih, Bro. Ben rada enteng pikirnya. Ya, teman-teman jangan apa ya, maksudnya jangan dilihat saya ini pamer ya. Tapi ya terserah sih ya, semua komentar itu terserah. Wis gak apa-apa sih, terserah Enggak apa-apa ya. sih. Tapi intinya enggak, aku tadi yaitu saya tidak pernah melihat ke atas. Mungkin banyak sih istri-istri bule yang bulanannya itu lebih banyak lagi. Nah, Itu pasti gitu. teman-teman ya. Kalau suamiku itu orang biasa ya. Jadi Jadi- buat saya segitu tuh udah bersyukur banget karena secara saya tinggal di desa. Ngerti dhewe bro nek desa apa murah ya, bro? apa komplit murah. Nah gini, persepsi orang-orang Mbak Reni kan itu nganu suami bule gur piye gur misal satu mohon maaf kayak gur nganu duit lah ya kan kayak gitu. Tapi kalau saya lihat dari maksudnya saya masuk di dalam sini itu memang Mr. Iswan itu nganu banget ya. Apa ya? Ya kan mau kayak jelasan sangat tanggung jawab terus kelihatan sayang banget ya bahkan dengan keluarga-keluarga Mbak Reni. Jadi mungkin untuk persepsi orang yang gur koyo seolah-olah merabi bule ben piye iki koyo salah besar. Salah besar. Heeh. Karena uang juga mereka kadang mikirnya kayak gitu, menikah dengan bule yang tua, mungkin karena bulenya banyak uang atau Banyak gimana. Salah teman-teman, karena bule juga manusia seperti sama kita, dia juga butuh kasih sayang, Nah, butuh juga diperhatikan, sama aja, Iya. ngono bro. Ya, Kita juga bener-bener, butuh, kita juga manusia, kita sama, kita juga butuh seseorang yang memperhatikan kita, yang mencintai kita. iya. Dan friendly terus care gitulah pokoknya orangnya. Ya cantik. Iya, antik papa. Nah, teman-teman kan juga penasaran mungkin kok ketoke apa ya? Maksudnya menikah dengan bule terus tinggal di sini. Kenapa Mbak Reni kok memilih tinggal di sini gitu loh? Kan kene desa toh, Oh Mbak. iya bro, ini banyak sekali yang komen, oh trai bule kere manggone di Indonesia apa Aduh. murah. Kok murah rek. Iya Pak, banyak ya yang banyak sekali komen yang bilang kalau bule yang tinggal di Indonesia tuh bule kere. Nggak apa-apa sih ya, maksudnya anaknya
orang bisa menilai apa aja itu terserah ya teman-teman ya. Heeh. Kalau buat saya sih terserah nggak apa-apa. Sing penting yo mau siji dige mangan cukup ya. Digawe blonjo ya cukup toh. Maksudnya yes Ya, cukup lah intinya ya. kayak gitu. Nah, kenapa aku memilih di Indonesia? Karena aku satu cinta dengan Indonesia. Yeay. Dan suamiku juga, bukan saya saja, suamiku juga cinta Indonesia. Kenapa kita memilih di sini? Dan selain itu juga kalau dibandingkan belanja juga lebih murah. Ya. Kayak dibandingkan tinggal di sana. Nah, gini, mungkin Mr. Isman ini di Indonesia, tinggal di Indonesia ini merasa keberatan apa enggak, Pak? Enggak. Kayak Mangane apa? Mungkin aku pengen tinggal ning kampung gue, ning negara gue piye ngono piye? Enggak sih, enggak. Maksudnya dia enjoy ya di Indonesia. Dia sebenarnya waktu pertama kenal sama dia, dulu dia emang pernah punya cita-cita itu mau tinggal di Asia, teman-teman. Tapi kita tuh tidak punya rencana tinggal di Indonesia, malah kita sempat mencari rumah itu di Kuala Lumpur dulu ya. Kita cari apartemen di sana. Nah, setelah dipikir-pikir ini planning kita dulu loh ya. Itu sebenarnya kita nggak langsung menuju seret ke Indonesia gitu. Jadi planning kita ke Singapura karena Kuala Lumpur, Malaysia ya. Karena di Malaysia itu di sana rumah sakit itu juga bagus, beda dengan di Indonesia. Maaf ya, saya tidak menjelekkan, tapi emang kenyataan, fakta membuktikan teman-teman ya. Jadi kalau orang bule itu kayak suami saya ini orangnya itu kayak kesehatan itu rumah sakit itu nomor 1 teman-teman. Jadi kalau kita sakit apapun yang terjadi kita langsung seret rumah sakit. Jadi yang dilihat pertama itu di bidang kesehatannya. Oh ini bagus, kita ke arah sini aja. Bukannya saya sombong ya. Sampai sekarang pun meskipun tinggal di sini, kalau ada apa-apa kita ceknya di Singapura ataupun di Kuala Lumpur teman-teman suamiku. Karena apa kita pindah ke sini tuh karena sekarang kan ada penerbangan toh. Jadi kan mudah banget. Cuma dikarenakan sekarang corona, kita paling ke Jakarta atau ke Bali sekarang. Iya. Oke, nah di Indonesia karena sudah tinggal di Indonesia untuk makanan piye, Mbak? Wah, Pak Bos piye? banget. Musok. Pokoknya enak Lombok Rek. Lombok? Iya. Makan roti sama keju ya sama cabe. Oh iya. Pernah lihat. Iya. Jadi makan roti itu malah toppingnya itu pernah lihat itu sambel ya. Iya sambel ya Lombok mentah. Oh iya Lombok diunggul-unggul lagi. Wah, sip. Suamiku tuh gampang banget dia makannya. Cuma emang kalau masalah nasi dia emang nggak begitu teman-teman. Tapi sayur lainnya itu sayur-sayuran yang berbau organik apa ya saya? Herbal organik. Iya, gak organik lah kayak kadang sometimes di Indonesia kini kalau kita gak nanam sendiri kan sulit toh, Bro. Oh iya. Iya toh. Maksudnya apa ya? Tanaman sayuran. Sembarang wes kayak tomat, kayak apa pokoknya sayur itu semuanya makan suami saya. Jadi aman lah. Apalagi yang pedes-pedes itu. Untungnya ya pas cocok pedas. Makanya kenapa saya itu nanam cabai sendiri ya. Karena suami saya itu memang suka pedas teman-teman. Oh iya, jadi kebunnya Mbak Reni itu cukup luas. Mungkin teman-teman pernah 5 hektar itu ya. Amazing pokoknya teman-teman. Jadi tonton waktu Mbak Reni ngunduh opo sembarang kali 5 hektar itu. Kebunnya itu bisa tonton di channelnya Mbak Reni Wong Deso. Terima kasih. Tapi dek tonggone 5 hektar. Sak memburi rono ya. Sak ruwono kae. Tapi dek tonggone guys, engko dari aku tenan. Kowe muara rowe Biasanya endi? ngurungane mentah-mentah biasanya. Rowe ne. Mbak pengen roh kebunmu sing 5 hektar rowe ne mari ngono ndi, Mbak? Kuwi malah Mbak. Tak umlik ngono. Tak umlik tapi kebek rek isine rek. Nah, oke teman-teman ya. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kami dengan Mbak Reni Wong Deso. Mungkin next time teman-teman bisa apa ya? Komen mungkin ada pertanyaan atau apa. Mungkin lain waktu ketika kita bisa bertemu lagi kita bisa ngobrol santuy lagi teman-teman ya. Kita jangan lupa kopi. Nah, ngopi dulu oke sebelum kita akhiri acara kita kali ini. Kita piye? Tos dulu ya. Tos. Oke, siap. Aku tak. Oke, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau saya ada salah kata ataupun menyinggung perasaan teman-teman yang di sana, saya minta maaf. Dan tadi tidak ada niat untuk pamer, show up ataupun membandingkan dengan siapa aja. Tidak ada sama sekali. Karena YouTuber ya sih ini. Iya, kadang soalnya ini kadang enak wong sing pengen ngerti. Setelah dikasih tahu ada yang ngomong, "Oh, kok gitu banget." Kan ngono to, Mbak. Iya,
ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti pasti ada yang komen harta tidak dibawa mati kayak gitu ada pasti. Ya ora rek lah digo mati kuburannya kebak. Yang penting dengan adanya harta itu mau iya guys ya. Oh Pinter. Jadi mungkin dengan adanya Mbak Reni duwe ngene iki banyak orang mungkin atau di sekitarnya bahkan mungkin saudaranya yang apa ya disenengke apa ya Banyak yang dibahagiakan ngono lho. Ini kan contohnya saya sendiri ya disenengke, dibahagiakan. Iya rene dikek blendrang guys. Nah, iku lho Rek. Jadi kok Dek mambengi blendrang tewel, blendrang blendrang tewel. neh. Jan pojok. Not bad lah ya. No problem. Aja kapok kok. Itu kapok. Oke teman-teman, cukup sekian podcast gak ada ngobrol pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channelnya saya sendiri Bajidot Vlog dan juga Reni Wong Deso. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita aku semeh muni apa to? Penutupannya kok bingung tuh. Oh iya. Arigatou shimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.